Halo semuanya, di video kali ini kita akan menelusuri perjalanan panjang kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tahun 1948 hingga 2025. Sejarah ini penuh dengan dinamika, mulai dari sistem tradisional Sukapura, pengaruh kuat militer pada masa Orde Baru, hingga era reformasi dan demokrasi lokal di masa sekarang. Perjalanan lebih dari 7 dekade ini bukan hanya soal siapa yang menjabat sebagai bupati, tetapi juga tentang bagaimana arah pembangunan daerah ditentukan, dan bagaimana kebijakan lokal selalu berkaitan dengan situasi nasional. Sebelum dikenal dengan nama Tasikmalaya, wilayah ini bernama Kabupaten Sukapura, yang berdiri pada tahun 1632. Sukapura lahir sebagai penghargaan dari Sultan Agung Mataram kepada Raden Ngabehi Wirawangsa, yang kemudian atas jasanya beliau diangkat menjadi bupati pertama di Sukapura dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha I. Yang kemudian dari sinilah muncul Terah Wiradadaha yang memimpin secara turun-temurun hingga tahun 1947. Nama Sukapura sendiri berasal dari kata Soka yang berarti tiang dan Pura yang berarti keraton. Artinya, Sukapura adalah tiang atau penopang bagi pemerintahan. Namun, pada 1 Januari 1913 terjadi perubahan besar. Sukapura berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Nama ini lebih mencerminkan identitas lokal sekaligus menjadi penanda transisi dari era kolonial menuju masa modern. Setelah Indonesia merdeka, Tasikmalaya memasuki fase baru. Pada tahun 1948, Raden Tubagus Abbas Wilagasomantri dilantik sebagai bupati pertama di era kemerdekaan. Kepemimpinannya berikutnya adalah Raden Priyatna Kusuma yang dimulai di tahun 1951 hingga 1957. Lalu dilanjut oleh Raden Ipung Gandapraja dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Hingga kemudian dilanjut kembali oleh Raden Mehmet Supartadirja di tahun 1958 hingga tahun 1966. Masa ini penuh dengan gejolak politik. Indonesia yang sedang beralih dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin. Tak heran, kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi politik pusat. Bupati-bupati pada periode ini berfokus pada pembangunan dasar, mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan, dan administrasi pemerintahan. Namun, dengan adanya keterbatasan anggaran serta instabilitas politik membuat banyak program belum optimal. Kemudian di tahun 1966 menjadi titik balik setelah peristiwa Gestapo Gerakan 30 September melalui Presiden Soeharto yang menguatkan dwi-fungsi ABRI yang membuat banyak daerah dipimpin oleh tokoh militer. Tasikmalaya pun tidak luput. Kolonel Infanteri Husein Wangsatmaja memimpin mulai dari bulan Februari 1966. Ia dikenal sebagai pribadi yang disiplin dengan latar belakang militer di Kodam 3 Siliwangi. Masa jabatannya menandai transisi dari feodalisme ke birokrasi modern. Setelahnya ada Dr. Andes Kartiwa Surya Saputra yang mulai menjabat di tahun 1974 hingga tahun 1976. Salah satu jasanya adalah memperjuangkan pendirian perguruan tinggi di Tasikmalaya yang kemudian berkembang menjadi Universitas Siliwangi. Pada tahun 1976,
Kolonel Infanteri Aben Benyamin dilantik. Di masanya, lahirlah kota administratif Tasikmalaya melalui PP nomor 22/1976. Ini adalah langkah penting menuju berdirinya kota Tasikmalaya. Kemudian, kepemimpinan berlanjut ke Hudli Bambang Aruman yang dimulai dari tahun 1981 hingga tahun 1986. Kemudian, Adang Rusman yang mulai menjabati tahun 1986 sampai 1996. Adang menjabat 2 periode dan mulai merintis pemekaran kota Tasikmalaya. Terakhir, sebelum reformasi, Kolonel Infanteri Suljana Wirata Hadi Subrata yang dimulai dari tahun 1996 hingga 2001 berperan besar dalam mendorong otonomi kota Tasikmalaya. Ia bahkan membentuk tim sukses pembentukan kota otonom. Era Orde Baru ini ditandai pembangunan infrastruktur, kedisiplinan birokrasi, tapi juga sentralisasi kuat ke pemerintah. Reformasi tahun 1998 membawa angin segar. Otonomi daerah memberi kekuasaan lebih besar pada pemerintahan kabupaten. Yang kemudian di tahun 2001, Tatang Farhanul Hakim dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai akademisi sekaligus politisi. Pada masa inilah Tasikmalaya resmi terbagi menjadi 2 entitas, kota dan kabupaten. Tatang juga memindahkan pusat pemerintahan kabupaten ke Singaparna, membangun kompleks perkantoran baru di Gunung Koneng. Lebih penting lagi, pada tahun 2006 ia menjadi bupati pertama Tasikmalaya yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini menandakan demokratisasi lokal yang sebenarnya. Masa Tatang ditandai dengan reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyelesaian konflik aset antara kota dan kabupaten pasca pemekaran. Tahun 2011, Haji UU Rujhanul Ulum terpilih sebagai bupati. Ia akrab disapa dengan sapaan Kang UU bersama wakilnya Ade Sugianto. Mereka menangkan pilkada dengan suara 32%. Program unggulannya adalah Gerbang Desa yang menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. Dari desa, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dijalankan. Pada tahun 2016, UU kembali terpilih dengan perolehan suara 62%. Programnya menekankan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Kinerjanya diakui dengan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Namun, pada tahun 2018 UU ditarik ke level provinsi sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Posisinya digantikan oleh wakilnya, Ade Sugianto, yang kemudian terpilih lagi untuk periode 2021 sampai 2026. Ade dikenal dengan kebijakan jangka panjang termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti manggis Puspahyang untuk pasar internasional. Sayangnya, pada tahun 2025 Ade didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap sudah menjabat lebih dari 2 periode. Tahun 2025, tongkat estafet berpindah ke Haji Cecep Nurul Yakin yang dilantik sebagai bupati bersama wakilnya, Asep Sopari Al-Ayubi. Program prioritasnya jelas pembangunan jalan, peningkatan ruang kelas baru, dan penambahan fasilitas kesehatan di puskesmas. Namun, masa pemerintahannya juga penuh dengan sorotan publik. Kebijakan pemotongan anggaran mengakibatkan beberapa proyek terhenti. Bahkan, muncul dugaan penyalahgunaan anggaran yang kemudian dilaporkan ke KPK. Hal ini menunjukkan kepemimpinan bupati tidak hanya tentang membangun, tetapi juga tentang menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Sejak tahun 1948 hingga kini di tahun 2025, Tasikmalaya telah dipimpin oleh berbagai tokoh dengan latar belakang, visi, dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari mulai Raden Tubagus Abbas, Kolonel Husein Wangsaatmadja, Tatang Farhanul Hakim,
UU Ruzhanul Ulum, Ade Sugianto, hingga Cecep Nurul Yakin, semuanya meninggalkan jejak dalam sejarah Tasikmalaya. Satu hal yang bisa kita pelajari, arah pembangunan daerah sangat bergantung pada kepemimpinan seorang bupati, walaupun setiap periode menghadapi tantangan yang berbeda. Tujuannya tetap sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga identitas Tasikmalaya sebagai kota santri yang religius dan berbudaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketertinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.